Saya tantang kalian tentang mengimani aja dah. Siapa yang berani di sini kita sama-sama minum racun. Kalau dia mati berarti dia enggak ngiman. Menghidupkan itu adalah bagian Allah. Allahmu hingga detik ini dari abad 7 sampai sekarang, siapa yang sudah dihidupkannya? Membuktikan kuasanya Allah itu dengan menghidupkan, bukan mematikan. Agatha menang telak atas tantangan Rizky Awaludin. Buktikan imanmu, berani tidak minum racun. Mari kita simak jawaban super cerdas dari Agatha berikut ini sampai membuat Rizky Awaludin tidak berkutik. Oke, gini aja. Saya tantang kalian tentang mengimani aja dah. Siapa yang berani di sini kita sama-sama minum racun. Kalau dia mati berarti dia enggak ngiman. Itu bukan membuktikan adanya Tuhan, bro. Hah? Kan Itu bukan membuktikan adanya Tuhan. Saya tidak perlu minum racun membuktikan Yesus itu ada, nggak sebodoh kamu. Loh, kalau Yesus wajar. itu ada, suruh bunuh saya. Kan Tuhan kamu semesta alam. Tuhan saya itu menghidupkan. Kalau membunuh, bro, saya juga bisa melakukannya. Tetapi apakah saya lantas jadi Tuhan ketika saya bisa membunuh kamu? Enggak, bro. Tetapi menghidupkan itu adalah bagian Allah. Allahmu hingga detik ini dari abad 7 sampai sekarang, siapa yang sudah dihidupkannya? Membuktikan kuasanya Allah itu dengan menghidupkan, bukan mematikan. Itu tank-tanknya orang Israel sana, itu bisa mematikan. Apakah tanknya itu Tuhan? Terlalu bodoh cara berpikirmu, nalarmu begitu. Membuktikan Tuhan ada itu bukan dengan membunuh. Setan itu juga jago membunuh, say. Udah saya bilang, truk gandeng itu juga bisa menjadi pembunuh. Apakah itu Tuhan? Tidak. Tetapi yang berhasil menghidupkan itu adalah Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu hidup, maka dia benar-benar bisa menghidupkan. Buktikan Allahmu bisa menghidupkan Muhammad sekarang. Kalian berapa miliar umat Islam di dunia ini, silakan berdoa kepada Allah, hidupkan Muhammad. Berapa miliar orang di dunia ini? Jangan hanya membunuh. Kalau membunuh setan bisa, saya pun bisa. Terlalu kecil. Ular aja bisa membunuh, bro. Ini kamu berpikir ya. Coba kamu renungkan ya. Ular berbisa saja bisa menjadi pembunuh. Apakah ular jadi Tuhan? Coba kalian bermiliar-miliar orang Islam berdoa kepada Allah, hidupkan Muhammad. Saya Islam langsung. Saya akan sembah Allah kalau dia bisa menghidupkan Muhammad. Tetapi apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu? Dia menghidupkan Lazarus. Bahkan dia bertaruh nyawa. Dia turun ke dalam kerajaan maut, menyelamatkan semua orang yang ada di kuburan. Dan sekaligus membuktikan bahwa dia menginjak-injak kematian itu. Dan dia juga memberi kuasa kepada Rasul Paulus, kepada Rasul Petrus untuk menghidupkan orang mati. Itu kuasa Tuhan kami. Jangan mematikan. Kalau mematikan tuh, kala jengking juga mematikan. Ular berbisa juga mematikan. Truk gandeng sana mematikan. Apa itu mau disembah? Jadi jangan pernah mencobai manusia untuk membuktikan Tuhan itu dengan cara minum racun. Baygon sana itu kalian sembahlah. Siapa yang nenggak baygon mati. Apakah baygon Tuhan? Bukan begitu caranya, bro. Coba hidupkan. Silakan orang muslim bermiliar-miliar kalian berdoa tawaf di batu Ka'bah sana. Hidupkan suruh Muhammad.
saya sembah dia kalau bisa dihidupkannya. Gitu caranya. Yesus itu membuktikan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalian malah dungu, ngolok-ngolok kematian Yesus. Dia itu lagi membuktikan kepada dunia dia mampu mati dan bangkit sesuka hatinya. Karena apa? Karena dia maha kuasa. Itu baru Tuhan. Oh, kalau cuman mematikan kok, cukup gunakan tanganmu. Itu bisa membunuh orang. Gak perlu manggil nama Tuhan kau. Ateis itu juga bisa membunuh. Coba kau renungkan itu. Sekali-kali kau renungkan. Jangan membuktikan Tuhan dengan mematikan. Kamu namanya tidak menghargai kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Katanya kau udah belajar makrifat. Belajar makrifat itu bukan membuktikannya dengan minum racun. Enggak sama-sama minum Bukan racun seperti kita, itu. Mbak. Kamu Sama-sama itu udah minum. salah makrifatnya. Makanya banyak yang majeduk tadi adik ya. Tentang keimanan, kalau kita mengimani bahwa yang mematikan Allah Ta'ala itu kan bukan racun. Yang mematikan kita itu bukan racun. Coba kau ke sarang ular kobra atau kamu ke sarang buaya? Nah, makanya kita berdua. Siapa Sekarang saya yang tanya, kalau kau ke sarang buaya, masuk kau di antara buaya itu, mati nggak kau? itu buaya bukan racun. Membuktikan, ya ular pun jadilah. Membuktikan adanya Tuhan itu bukan dengan cara mati. Jadi gimana? Mati itu memberikan dirimu kepada setan. Makanya ada orang bunuh diri itu tidak diampuni. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya kepada setan. Karena setan adalah pembunuh sejak semula. Iblislah yang menjadi bapamu karena dia adalah pembunuh sejak semula. Mati itu adalah perbuatan iblis. Bukan perbuatan Allah. Allah itu tidak mematikan, tetapi menghidupkan. Gimana cara nalar kamu, Dek? Saya tantang Ini ya, balik. jangan kamu kalau nantang harus apple to apple. Yesus itu sudah menghidupkan Lazarus, Petrus sudah menghidupkan Tabita, Paulus sudah menghidupkan Yutikus, Yesus sendiri sudah bangkit dari kubur. Allah mulai 15 abad nggak ada gunanya. Saya tantang. Yesus ini udah membuktikan, Allahmu belum membuktikan 15 abad. 1500 tahun lebih Allahmu belum ada menghidupkan satu orang pun. Yesus itu sudah membuktikan. Ayo, buktikan satu. Jangan suruh sekarang. Allahmu belum ada kerjanya, belum ada membuktikan. Yesus itu sudah membuktikan 2000 tahun yang lalu. Rasul-rasulnya pun sudah membuktikan. Udah saya bilang, bahkan Petrus diberi kuasa oleh Yesus untuk menghidupkan Tabita. Paulus sudah menghidupkan Yutikus. Yesus sendiri sudah menghidupkan Lazarus. Sekarang giliran Allahmu 15 abad. Belum ada satupun. Minimal nabimu itu dibangkitkan dulu. Minimal bangkitkan dulu nabi kalian. Buktikan dong, apple to apple. Tuhan, saya sudah membuktikan. Tuhanmu dong sekarang. Kau renungkan itu. Tadi kamu soan udah belajar ilmu makrifat, ayo kita minum racun. Botol kali kau. Membuktikan Tuhan ada dengan mati. Tuhan ngasih kau hidup, kau sia-siakan. Kau namanya kalau kau mati bunuh diri. Itu namanya kau tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Udah dikasih kau nafas, kau hilangkan nafasmu. Kau bukan orang yang berterima kasih. Ya benar-benar majeduk kau. Botol. Membuktikan Tuhan kok dengan bundir. Mencobai Tuhan kau.
Cobai dulu Tuhanmu, coba dia menghidupkan dulu satu orang. Please hidupkan satu orang. Yesus itu sudah menghidupkan. Rasul itu sudah membuktikan juga. Seluruh Islam, di berapa miliar orang Islam di dunia ini? Silakan kalian berdoa. Hidupkan kembali itu Muhammad. Islam saya langsung. Kalau nggak bisa nggak usah. Jangan seperti itu. Udah belajar makrifat kok. Tapi-tapinya kau entah kemana. Kok bisa imanmu malah mengatakan yuk minum racun. Ngadi-ngadi kalian semua. Jangan seperti itu. Hargai kehidupan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, terkait dengan minum racun, ini merupakan satu argumentasi yang dirasa hebat dan luar biasa oleh orang-orang di luar Kristen untuk memberikan berupa tantangan membuktikan kebenaran iman Kristen. Itulah yang selalu dilontarkan oleh banyak polemikus di luar Kristen. Kalau betul imanmu benar, silakan minum racun. Bukankah itu ada di dalam kitab sucimu? Itu yang menjadi tantangan mereka. Ayo, kalau benar imanmu kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, buktikan dengan cara minum racun. Tantangan-tantangan seperti ini berulang-ulang dilontarkan oleh orang-orang di luar Kristen, termasuk secara khusus para polemikus di luar Kristen. Memang tidak bisa dipungkiri ada bagian firman Tuhan yang terkait dengan hal itu, tetapi benar-benar disalahpahami dan disalah mengerti oleh orang-orang di luar Kristen. Matius 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di dalam Markus 16 ayat 18 bagian B, jelas, eksplisit, terang-benderang dikatakan di sini. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Inilah yang menjadi salah satu andalan dari orang-orang di luar Kristen untuk menantang orang-orang Kristen membuktikan kebenaran imannya. Hal yang sangat fatal yang selalu terjadi bagi orang-orang di luar Kristen, termasuk para polemikus, mengartikan ayat ini oleh karena mereka memahami ayat ini lepas dari konteks yang dimaksudkan oleh Yesus. Saya katakan dengan tegas, memahami Alkitab tidak boleh kontradiksi, bertentangan satu dengan yang lain. Kalau hal itu terjadi, berarti penafsiran, pengertian, pemahaman kita sudah dapat dipastikan keliru, salah, dan menyimpang dari kebenaran yang hakiki. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang lain, firman Tuhan menegaskan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Yang kedua, Allah menghendaki kita supaya menjaga tubuh kita, menjaga hidup kita sedemikian rupa. Allah memberikan akal budi, hikmat, kebijaksanaan kepada kita supaya kita jangan mencelakai diri kita dengan gagah-gagahan. Karena gagah-gagahan itu merupakan bagian dari
kesombongan, keangkuhan, tinggi hati dan kecongkakan. Yesus mengungkapkan hal ini tidak dimaksudkan untuk menguji iman, untuk memamerkan iman, untuk mendemonstrasikan iman. Bukan. Tidak pernah ada orang Kristen yang mengartikan ayat ini seperti itu. Orang-orang di luar Kristen, termasuk para polemikus, perlu sadar dengan segera, terbuka mata hati, mata rohaninya dengan segera. Yesus menyampaikan firman Tuhan ini tidak bisa dipisahkan dari amanat yang disampaikan oleh Yesus sebelumnya, yang tertulis masih 2 ayat di atasnya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya di sini tidak bisa dipisahkan dari misi pekabaran Injil ke seluruh dunia. Bukan mau petang-petenteng, bukan masuk jagoan, bukan mau pamer, bukan mau mendemonstrasikan iman, bukan demikian. Sebagai contoh, saya pergi ke sebuah pedalaman, dan di sana ada banyak orang yang tidak suka dengan saya karena saya memberitakan Injil kepada orang-orang pedalaman tersebut. Di tengah-tengah ketidaksukaan mereka, tanpa sepengetahuan saya, mereka misalnya menaruh sesuatu yang mencelakai atau racun di minuman saya tanpa saya ketahui hal tersebut. Saya oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasanya yang besar, oleh kuasa dan kehendaknya, bisa tidak mati walaupun meminum itu. Karena apa? Karena saya sedang menjalankan misi pekabaran Injil untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada di sini unsur mau kompetisi, mau bertanding, mau gagah-gagahan. Tidak ada pengertiannya demikian. Iman yang demikian bukan iman yang sejati. Kalau orang punya iman yang teguh, iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, orang itu pasti rendah hati, tidak suka pamer-pamer, termasuk tidak suka pamer kuasa Tuhan, apalagi dengan cara mencobai Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di sisi lain Agatha telah menjelaskan sedemikian rupa bahwa Tuhan yang benar itu bukan mematikan, tetapi menghidupkan, mengampuni, menebus, menyelamatkan manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa dunia. Saya sangat setuju dengan penjelasan Agatha yang begitu jenius, begitu cerdas. Kalau kita hanya mau gagah-gagahan, kalau betul Yesus itu Tuhan, silakan saya dimatikan sekarang. Tuhan kami Tuhan yang baik, bahkan mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kedatangan Yesus bukan untuk mematikan, bukan untuk membuat orang tersiksa dan merana. Justru karena ketidakberdayaan manusia mengatasi perhambaan, perbudakan dosa. Atas dasar itulah Bapa mengutus Sang Firman turun ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib. Tapi jangan lupa, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya kepadanya. Yesus telah membuktikan tentang kuasanya. Dia berkuasa memberikan kehidupan. Yohanes 5 ayat 21. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini tidak hanya omong kosong, tidak hanya teori, doktrin, ajaran, tulisan, tapi Yesus memang benar-benar membuktikan. Dia berkuasa membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kuburan. Marta berkata sudah berbau busuk, tapi Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Lazarus yang sudah berbau busuk 4 hari dalam kubur,
bangkit kembali dari kematian oleh karena kuasa perkataan Yesus. Yesus juga membangkitkan seorang pemuda di Nain, anak seorang janda yang sangat dikasihinya. Yesus juga membangkitkan anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Itu sudah terbukti. Apalagi yang mau diragukan dari Yesus? Adakah ilah-ilah atau Allah-Allah lain yang menunjukkan, membuktikan karya kuasa perbuatannya di dunia ini? Semenjak ilah atau Allah itu dipercaya, diimani oleh banyak orang, itu menjadi perenungan yang sangat mendalam bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, jangan sembarangan mengartikan Alkitab lepas dari konteks. Kalau hal itu dilakukan, maka akan menjadi kacau dan rancu pengertian pemahaman Alkitab kalau dilihat dari konteks keseluruhan. Artikanlah Alkitab sesuai dengan konteks dekat, konteks sedang, konteks jauh, agar menemukan kebenaran yang hakiki.